Shalom sahabat semua dikasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Cerita Alkitabku, tempat di mana kita bersama-sama menggali keindahan, kebijaksanaan, dan makna, serta dari kisah-kisah Alkitab. Setiap cerita memiliki pesan yang relevan, tidak hanya untuk zaman dahulu, tetapi juga untuk kehidupan kita hari ini dan seterusnya. Untuk itu, mari kita sama-sama mengikuti cerita Alkitab hari ini. Dalam perjalanan besar iman Abraham, Tuhan mengungkapkan rencananya melalui peristiwa-peristiwa yang penuh makna dan emosi. Mari kita mulai dengan kisah dari Kejadian pasal 16. Sarai, istri Abram, tidak kunjung melahirkan anak meskipun Tuhan telah berjanji kepada Abram bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Dalam keputusasaannya, Sarai berkata kepada Abram, "Tuhan telah menahan aku untuk melahirkan anak. Pergilah kepada hambaku, Hagar. Mungkin melalui dia, aku dapat memperoleh keturunan." Abram mendengarkan Sarai, dan Hagar pun menjadi istri kedua Abram. Ketika Hagar tahu dirinya mengandung, dia mulai memandang rendah Sarai. "Penghinaan yang aku alami adalah tanggung jawabmu. Aku memberikan hambaku kepadamu, tetapi sekarang dia merendahkanku. Tuhan menjadi hakim antara aku dan engkau." "Lihatlah, hambamu ada di tanganmu. Perlakukan dia sesukamu." Sarai memperlakukan Hagar dengan keras, sehingga Hagar melarikan diri ke padang gurun. Di padang gurun, dekat mata air, malaikat Tuhan menemui Hagar. "Hagar, hamba Sarai, dari manakah engkau datang dan kemanakah engkau pergi?" "Aku lari dari hadapan majikanku, Sarai." "Kembalilah kepada majikanmu dan tunduklah kepadanya. Aku akan membuat keturunanmu sangat banyak sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ismail karena Tuhan telah mendengar penderitaanmu." Hagar menamai tempat itu El Roi, yang berarti Tuhan yang melihat aku. Dia kembali kepada Sarai dan melahirkan Ismail. Ketika Abram berusia 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat keturunanmu sangat banyak." Abram sujud ke tanah, dan Tuhan melanjutkan, "Namamu tidak lagi Abram, tetapi Abraham, karena aku telah menetapkan engkau menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Istrimu tidak lagi disebut Sarai, tetapi Sarah. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya akan lahir seorang anak laki-laki." Mungkinkah seorang laki-laki yang berusia 100 tahun memiliki anak? Dan Sarah yang berusia 90 tahun melahirkan? "Anak itu akan lahir darimu dan Sarah. Namanya Ishak. Aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia." Suatu hari, Abraham duduk di pintu tendanya ketika dia melihat 3 pria mendekat. Dia segera menyambut mereka dan berkata, "Tuan-tuan, jika aku mendapat kasih-Mu, janganlah lewat dari hamba-Mu. Biarkan aku mengambil air untuk membasuh kakimu dan sedikit roti untuk menyegarkan hatimu." Para tamu setuju, dan Abraham menyuruh Sarah membuat roti, sementara dia sendiri menyiapkan anak lembu. "Di manakah Sarah istrimu?" "Di dalam tenda." "Aku akan kembali tahun depan, dan pada waktu itu Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki." Sarah mendengar dari dalam tenda dan tertawa dalam hati, karena dia dan Abraham sudah tua. "Mengapa Sarah tertawa? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan?" "Aku tidak tertawa." "Tidak, engkau tertawa." Setelah makan bersama Abraham, para tamu melanjutkan perjalanan mereka ke Sodom. Namun, Tuhan memberitahukan rencananya kepada Abraham. "Teriakan tentang Sodom dan Gomora sangat besar dan dosa mereka sangat berat. Aku akan turun untuk melihat apakah mereka benar-benar seburuk yang aku dengar." Abraham mendekati Tuhan dan memohon, "Apakah engkau akan membinasakan orang benar bersama orang fasik? Jika ada 50 orang benar, apakah engkau akan membinasakan tempat itu?" "Jika aku menemukan 50 orang benar di kota itu, aku tidak akan membinasakannya."
Abraham terus memohon, mengurangi jumlahnya hingga 10 orang. Tuhan berjanji bahwa jika ada 10 orang benar, Dia tidak akan membinasakan kota itu. Kisah ini mengingatkan kita akan kuasa doa dan kesetiaan Tuhan pada janjinya. Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu, termasuk yang tampaknya mustahil. Demikianlah kisah dari Kejadian 16 hingga 18, penuh dengan pengajaran tentang iman, kasih karunia, dan penggenapan janji Tuhan. Marilah kita merenungkan kebesarannya dalam kehidupan kita sehari-hari.